Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para asatidzah dan ustadzat, kemudian para santri yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini adalah kajian kita yang pertama di bulan Januari ya, di tahun yang pertama di bulan di tahun 2023. Nah, pada kesempatan di pagi ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur dari ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Kahfi, mulai dari ayat ke-60 yang waktu itu sudah kita mulai pembahasannya, dan kita lanjutkan ke ayat 61, 62, 63 dan seterusnya. Santri masih sempat mencatat terakhir sampai di ayat keberapa? Yang sudah pasti ayat 60 sudah, ayat 61 juga sudah, ayat 62 juga sudah, kemudian ayat 63 ya, ayat 63 juga sudah. Sekarang masuk ayat 64 ya? Hah? 66? Oh ya, baik. Ayat 66. Baik, kita lihat sama-sama di sini. Ayat ke-66 ini berkaitan erat dengan ayat 65. Jadi kita mulai dari 65 dulu, terus nanti kita lanjutkan ke ayat ke-66. Kita lihat di sini, di ayat ke-65 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawajada abdam min ibadina. Fawajada, lalu mereka berdua atau keduanya, maksudnya adalah Nabi Musa dan pembantunya, atau Nabi Musa dan muridnya, mendapati atau bertemu dengan abdan, salah seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Nah, yang dimaksud di situ nanti siapa, kita terjemahkan dulu sampai selesai baru kita jelaskan. Fawajada, maka keduanya, jadi Nabi Musa waktu berangkat berdua, beliau ditemani seseorang. Ya, seorang ini adalah muridnya. Keduanya mendapati salah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Atainahu, yang telah kami berikan kepada hamba tersebut, rahmatan, rahmat, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, min ladunna, dari sisi kami atau dari arah kami, ilman, ilmu. Nah, kita lihat di sini, di ayat ini ketika disebutkan fawajada 'abdam min ibadina, ini berkaitan dengan yang disebutkan sebelumnya. Ini juga di ayat ke-64-nya, dzalika ma kunna nabaghi. Jadi Nabi Musa ini kan melakukan perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, dan akhirnya sampai bertemu dengan yang dicari, yaitu gurunya yang menjadi tempat belajarnya, Khidr, yang pernah kita sampaikan bahwa ada perbedaan pendapat dengan ulama. Ada yang mengatakan beliau nabi, dan ada yang mengatakan beliau adalah wali dan bukan nabi. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil atau tadabbur yang kita bisa ambil? Yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa
Ada yang dikenal di kalangan para ulama juga sampai zaman kita sekarang, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa, yaitu ar-rihlatu fi thalabil ilmi. Ada yang namanya rihlah, melakukan perjalanan dalam rangka thalabul ilmi. Nomor satunya, ya, nomor satunya melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Maka kalau Nabi Musa alaihissalam yang sudah jelas-jelas seorang nabi, seorang rasul, bahkan rasul yang ulul azmi, rasul pilihan, jadi bukan manusia biasa. Ya, jadi kalau sekarang ini semua kita ini yang hidup di zaman sekarang mau dibandingkan dengan Nabi Musa, ya jelas nggak selevel. Ya, cari orang yang terbaik, orang yang paling soleh, orang yang paling bertakwa, orang yang paling pintar, orang yang paling dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya belum selevel. Jadinya masih di bawahnya. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima ilmu langsung dari Allah SWT, menerima wahyu. Sementara kita ini yang bukan nabi, bukan rasul, dapat ilmunya tidak dengan menerima wahyu, dengan cara belajar. Nabi Musa yang sudah jelas nabi dan rasul saja masih belajar, dan belajarnya nggak tanggung-tanggung, belajarnya melakukan perjalanan. Kalau disebutkan rihlah itu artinya perjalanan jauh. Rihlah itu perjalanan jauh, bukan perjalanan yang dekat. Kalau misalnya begini, kalau orang berjalan dari rumah ke masjid, itu juga masuk kategori menuntut ilmu, tapi bukan rihlah. Misalnya dari rumah ke masjid, jaraknya dari rumah ke masjid berapa? 100 meter, belum rihlah. 200 meter belum, 500 meter juga belum, 1 kilometer pun belum. Jadi itu bukan rihlah. Rihlah itu nanti kalau misalnya melakukan perjalanan dari mana? Dari Jogja ke Bandung, nah itu rihlah. Nah, tapi rihlahnya untuk apa? Ada yang rihlahnya untuk jalan-jalan, rekreasi, tapi juga ada yang untuk menuntut ilmu. Nah, ini namanya rihlah fi thalabil ilmi. Ini yang pertama. Jadi Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan dan beliau mendapati salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang memang sejak awal dicari. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari sini adalah bahwa belajar, melakukan perjalanan menuntut ilmu itu ada ulama atau ada guru yang dituju. Ya, ada guru yang dituju. Jadi kita pergi misalnya, kalau berangkat dari sini mau ke Bandung misalnya, mau belajar, itu jelas ke Bandungnya mau ke siapa. Kalau sekarang misalnya kita ke Bandung mau ketemu dengan ustadz siapa, jelas. Itu namanya rihlah thalabil ilmi. Bukan dengan pokoknya ke Bandung, nanti di Bandung cari-cari. Bukan begitu. Nah, kita pastikan kita ke Bandung itu mau ketemu siapa. Kalau kita ke Jawa Timur, misalnya ke Surabaya, mau ketemu siapa. Atau kita menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi, misalnya mau ke Madinah. Ke Madinah itu mau ketemu siapa? Ulama yang mau ditemui atau yang mau dijadikan guru itu siapa? Nah, itu yang tadi di ayat 65. Setelah dialog itu, kemudian kita bisa lihat pada ayat tersebut, ya. Tadi di ayat 65 pembahasan terakhir yang waktu itu kita bahas adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan salah satu hamba Allah SWT, yaitu Khidir alaihissalam. Itu kalau yang mengikuti pendapat bahwa beliau adalah nabi, atau bagi yang berpendapat bahwa beliau adalah wali dan bukan nabi, ya tentu biasanya tidak menggunakan ungkapan alaihissalam. Nah, Nabi Khidir biasa disebutkan sebagai orang yang punya ilmu yang dinamakan dengan ilmu laduni, ilmu yang didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu? Di sini di ayat 65 di bagian akhir Allah sebutkan wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya min ladunna,
dari sisi kami ilmu. Jadi diberi ilmu, ya, ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya makanya dinamakan dengan ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, setelah pertemuan itu, maka kita lihat lanjut ke ayat 66. Nah, di ayat 66 ya, di sini sebelum ayat ke-66, di ayat ke-65-nya disebutkan wa atainahu rahmatan min indina, dan kami berikan kepadanya rahmat. Rahmat itu sering diterjemahkan juga dengan kasih sayang. Diberikan kepada siapa? Kepada Khidir. Itu mengisyaratkan bahwa yang namanya guru, namanya ustadz, itu harus punya sifat kasih sayang. Ustadz atau ustadzah itu perlu punya sifat kasih sayang kepada muridnya. Itu didapatkan dari wa atainahu rahmatan min indina. Ya, Allah berikan kepada Khidir, dan itu nanti bisa menjadi bekal untuk mendidik muridnya. Karena Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang. Tentu kasih sayang Allah sangat luas dan tak bertepi. Tapi itu jadi modal untuk mendidik santri atau mendidik murid, mendidik anak. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini kita dapati rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tua itu jadi modal mendidik anak. Karena dengan modal rahmat itulah orang tua bisa sabar mendidik anaknya yang kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang membosankan, kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, akhirnya bisa menjalani itu semua dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke ayat 66 dan mulai dengan dialognya. Ayat 66 dialog antara Nabi Musa dengan Khidir. Qala lahu Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, apakah boleh saya mengikutimu, ala untuk antu'allimani, engkau mengajarkan kepadaku, mimma dari apa saja yang ulimta engkau telah diajarkan, rusdan sebagai petunjuk. Nah, ini banyak pelajaran yang kita akan bisa lihat di ayat 66. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Di sini kita lihat di ayat 66 dimulai dari qala lahu Musa. Ya, qala lahu Musa. Musa alaihissalam berkata kepada Khidir. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Yang pertama, ya, yang pertama di sini adalah adab dalam bertanya. Adab dalam bertanya atau adab dalam berkomunikasi dengan guru. Itu sebabnya salah satu yang perlu dipelajari oleh semua kita, termasuk dan terutama para santri, adalah belajar caranya bertanya. Bertanya itu perlu latihan, dan bertanya itu perlu belajar. Bukan cuma bertanya itu perlu keberanian, tapi juga caranya bertanya juga perlu belajar. Kan pertanyaan itu yang paling bagus adalah kalau pertanyaan itu disampaikan, pertama pertanyaannya penting untuk diketahui dan bahasanya jelas. Orang istilahkan singkat, padat, jadi tidak bertele-tele. Kadang ada yang bertanya tapi kalimatnya panjang sekali, seperti memberi penjelasan kepada orang yang ditanya, sehingga membosankan, orang tidak menikmati. Yang kita yang hadir pun merasa
pertanyaan itu terlalu panjang dan bertele-tele. Kalau ustadz yang menjelaskan memang perlu panjang, namanya juga menjelaskan. Tapi kalau pertanyaan itu yang paling bagus singkat. Kecuali kalau pertanyaannya dirasa perlu penjelasan baru dijelaskan. Tapi kalau tidak perlu, singkat. Nah, pertanyaan yang singkat itu gimana caranya? Anda harus latihan. Bahasa pertanyaannya menggunakan kata-katanya apa itu? Menggunakan pertanyaan apa, apakah, bagaimana, kapan, di mana. Ada kata-kata pertanyaan yang bisa digunakan. Maka perlu jelas yang ditanyakan apa. Pernah suatu ketika, ini kisahnya salah seorang ulama dulu, ada yang bertanya pada beliau. Penanya ini tanyanya panjang, ya. Kalimatnya panjang. Nah, setelah pertanyaan yang panjang itu, beliau sang alim ini coba mengungkapkan kalimat sederhana, minta tolong ulangi pertanyaannya. Ya. Nah, pada saat mengulang pertanyaannya itu nggak bisa persis seperti yang pertama. Ya, nggak bisa persis seperti yang pertama. Jadi kalimat pertama tuh pas disuruh cerita panjang, pada saat disuruh mengulang nggak bisa persis seperti yang pertama. Nah, lalu kemudian beliau berkomentar. Beliau nggak jawab. Beliau berkomentar dan beliau mengatakan, lah, Anda ini tanya dengan kalimat yang Anda susun sendiri dari alam pikiran Anda sendiri, tapi ternyata Anda tidak bisa menangkap semua pesan yang ingin disampaikan. Di pada saat suruh mengulang, ternyata yang pertama dengan yang kedua beda. Nah, maka kalau saya jawab, Anda lebih tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Karena bayangkan omongannya sendiri saja, yang dari pikirannya sendiri itu nggak bisa dikuasai dengan baik, nggak bisa dikuasai dengan baik, nggak bisa dipahami dengan baik, apalagi kalau dengar omongan orang, itu lebih sulit lagi, karena itu pikirannya orang. Kalau pikiran sendiri kan gampang kan, kita bisa nyusun sendiri. Contohnya misalnya seperti gini. Sekarang kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita bisa menyusun poin-poinnya, karena kita yang mau menyampaikan sendiri. Poin 1, 2, 3, 4 itu bisa susun sendiri. Tetapi kalau pikiran orang lain, kita harus bekerja keras memikirkan sebetulnya maksudnya apa ini. Lebih gampang kalau itu pikiran kita sendiri. Nah, jadi ini yang pertama adalah adab dalam bertanya. Ya, adab dalam bertanya. Jadi kalau bertanya, kita perlu belajar adabnya. Dan perlu belajar caranya bertanya. Yang ditanyakan itu apa, bagaimana, kalimat pertanyaannya yang kira-kira simple, yang singkat itu seperti apa. Sekali lagi, yang paling bagus itu kalau bertanya jangan panjang-panjang, tapi pesannya sampai. Maka perlu belajar bertanya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dari dialog ini menunjukkan kepada kita, ini poin yang kedua adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak berhenti belajar. Ini poin keduanya. Nabi Musa alaihissalam tidak berhenti belajar. Sekali lagi tadi kita sampaikan di awal, Nabi Musa alaihissalam ini seorang nabi. Seorang nabi, seorang rasul yang termasuk ulul azmi. Sudah nabi selevel itu masih belajar lagi. Ya, masih belajar lagi. Kalau orang seperti kita perlu belajar, ya pantas, karena kita tidak pernah dapat wahyu, tidak pernah mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu-wahyu yang turun. Kemudian tidak terjaga juga. Sementara Nabi Musa pernah khusus datang dan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman langsung. Nah, maka jelas beda levelnya. Tapi masih belajar. Maka kalau Nabi Musa masih terus belajar, apalagi kita. Kita ini lebih perlu terus belajar. Ini poin keduanya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa kalau Nabi Musa alaihissalam masih belajar, maka kita yang ilmunya lebih rendah dan jauh di bawahnya Nabi Musa alaihissalam
tentu harus lebih banyak belajar. Itu pelajarannya. Yang kedua, jadi jangan berhenti belajar. Kalau sekarang sudah pernah belajar, alhamdulillah sudah pernah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, jangan berhenti belajar, masih terus. Karena apa? Yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang sudah kita ketahui. Ini yang kedua. Yang ketiga, di sini Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya, qala lahu Musa hal attabi'uka. Nah, di sini ada pelajaran yang kita bisa ambil bahwa murid itu mengikuti guru. Hal attabi'uka. Bahwa murid itu mengikuti guru. Kalau istilah dalam belajar atau thalabul ilmiah dengan para ulama namanya mulazamah ya. Kalau dalam bahasa Jawa ngintili ya. Nah, itu mengikuti ya, mengikuti guru. Hal attabi'uka. Bolehkah saya mengikuti engkau? Nah, mengikuti itu kenapa perlu dilakukan dalam thalabul ilmi? Karena belajar itu bukan cuma sekedar mendengar ceramah, mendengar penjelasan, tapi kadang-kadang juga melihat sikap, melihat perilaku. Yang namanya belajar. Maka kenapa belajar itu perlu dalam waktu yang lama dan kalau bisa melihat langsung. Namanya mengikuti guru. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ke-66 ini adalah tidak merasa cukup dengan ilmu yang pernah didapatkan. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang pernah diperoleh. Jadi kalau sudah pernah dapat ilmu, jangan sekali-kali merasa cukup. Bahkan materi yang sama pun bisa jadi kita dengarkan yang kedua kali, dengarkan dari ustadz yang kedua, itu bisa dapatkan pengayaan yang lain, dapatkan pengetahuan baru. Jadi tidak cukup dengan apa yang sudah diketahui. Ini yang keempat. Yang kelima, kita juga bisa dapati di sini adabnya seseorang, adab seorang santri, adabnya seorang murid terhadap guru. Hal ini lebih umum dari sekedar pertanyaan. Ya, bukan cuma sekedar pertanyaan, tapi juga adab secara umum. Ini termasuk yang perlu dipelajari dan perlu dipraktekkan sebelum belajar. Makanya kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa adab itu sebelum ilmu. Adab itu sebelum ilmu. Sebelum kita belajar, maka yang perlu dipelajari dulu, dipraktekkan terlebih dahulu adalah adab. Karena dengan adab itulah insya Allah kita akan berpeluang mendapatkan ilmu. Jadi adab sebelum ilmu. Nah, kemudian yang keenam, pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah tawadhu terhadap guru, rendah hati. Tawadhu terhadap guru. Kita tidak merasa sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih pintar. Bayangkan yang melakukan ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau mau dibandingkan, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Nabi Musa alaihissalam dan Khidir? Jelas jawabannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu lebih tinggi kedudukannya. Beliau bukan cuma Nabi biasa, bukan Rasul biasa, Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu cuma 5. Rasul-rasul yang lain selain yang 5 itu bukan Ulul Azmi. Artinya berada pada kedudukan yang begitu tinggi, tapi
Nabi Musa masih terus mau belajar. Ini kan belajar, berarti belajarnya kepada orang yang sebetulnya dari sisi kedudukan di sisi Allah SWT lebih rendah di bawahnya. Ini sama-sama mulia, sama-sama orang-orang mulia, tapi yang satu lebih mulia dari yang lain. Tapi Nabi Musa alaihissalam tawadhu dan beliau beradab kepada gurunya. Berikutnya yang ke-7. Yang ke-7, pelajaran yang juga kita bisa ambil dari ayat ke-66 surat Al-Kahfi ini adalah belajar yang belum atau tidak diketahui. Belajar yang belum atau tidak diketahui. Belajar yang tidak diketahui ini banyak. Belajar yang belum diketahui ini banyak. Semua kita ini tanpa kecuali, kalau mau mengukur pada diri kita, kita akan melihat bahwa yang belum kita ketahui ini masih sangat banyak. Ya, sekarang caranya gimana? Caranya begini. Ini resep ini pernah diajarkan oleh beberapa imam, beberapa ulama, bahwa ikhlas dalam thalabul ilmi itu bentuknya adalah izalatul jahli an nafsihi, menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya sendiri, tsumma an ghairihi, kemudian dari orang lain. Gimana caranya? Setiap yang ada dalam kehidupan kita, yang kita jalani, coba kita tanyakan, kita pelajari, kita cari ilmunya. Semua yang ada. Contohnya misalnya, kalau sekarang ini kita hadir di majelis seperti ini, terus kita hadir lalu mencatat, maka kita perlu belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan mencatat, menulis. Yang berhubungan dengan menulis itu apa saja? Banyak. Dari mulai, tentu kalau dulu masih kecil kita belajar mengenal huruf, mengenal kata, sampai akhirnya bisa menulis. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Yang berikutnya juga belajar menulis yang baik, belajar menulis yang rapih, belajar menulis yang bagus. Beberapa ulama kita terkenal sebagai imam-imam, ulama-ulama yang tulisannya bagus. Misalnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu termasuk ulama yang tulisannya bagus. Berarti kita juga punya contoh kalau kita belajar menulis yang baik, yang bagus, karena ada ulama-ulama yang juga jadi teladan, jadi contoh. Dan ulama tidak pernah mengajarkan kalau nulis tulisannya yang jelek ya, jangan yang bagus, kan nggak ada yang begitu. Yang ada justru sebaliknya, ya. Pasti mengajarkan kalau bisa tulisannya yang bagus. Berarti belajar nulis yang bagus juga perlu. Tujuannya selain bisa dibaca untuk dirinya sendiri, juga bisa dibaca oleh orang lain. Kan begitu? Bisa dibaca oleh orang lain. Termasuk kalau kita posisinya sebagai murid, sebagai santri, gimana caranya tulisan kita ini bisa dibaca oleh guru kita. Pada saat kita menjawab pertanyaan di lembar jawaban, pada saat kita menuangkan dalam bentuk tulisan, tulisannya bisa dibaca dengan baik. Bayangkan kalau seandainya jawaban kita itu benar, tapi ustadz yang ngoreksi atau ustadzah yang ngoreksi pegel dan capek membacanya karena susah baca. Ini maksudnya hurufnya apa gitu. Sampai huruf A dengan E susah dibedakan. Huruf A dengan I susah dibedakan. Itu kan susah. Kasihan ustadznya. Mungkin menjawabnya cepat, tapi akhirnya tulisannya nggak karuan. Maka belajar tulis yang baik itu penting. Karena tulisan kita bisa jadi akan dibaca oleh orang lain. Siapa yang membaca? Pertama selain diri kita, bisa jadi ada orang-orang dekat kita.
bisa dibaca oleh orang tua kita, dibaca oleh guru kita, dibaca oleh keluarga, ya dibaca oleh anggota keluarga sebelum dibaca oleh orang lain. Nah, itu penting belajarnya. Termasuk juga kalau belajar tulisan Arab. Tulisan Arab juga usahakan coba belajar khat yang baik. Nggak perlu belajar semua khat. Paling tidak belajar minimal 2 saja jenis khat. Yang pertama naskhi, yang kedua riq'i. Belajar khat naskhi artinya untuk nulis biasa, yang nulisnya dengan kecepatan yang biasa, dan kita bisa menulis dengan tulisan yang baik. Nah, kalau antum ingin belajar khat naskhi, yang paling sederhana adalah, karena antum sekarang sedang menghafal Quran, ini para santri, caranya apa? Pada saat membuka mushaf itu pelajari itu, lihat tulisannya. Karena mushaf Al-Quran itu khatnya naskhi. Coba pelajari di mushaf itu bagaimana tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Tulisannya dilihat, alif lamnya, haknya di sebelah mana itu. Cara menuliskan haknya seperti apa. Kemudian nanti pada saat menuliskan Alhamdulillahi, coba perhatikan tulisan lillahi itu lamnya miring, bukan lurus. Ya, lamnya nggak lurus, lamnya miring dari atas geser ke kanan. Tetapi bentuknya lamnya geser ke kanan, lam yang kedua di tengah, kemudian bentuk haknya agak geser ke kiri. Nah, itu kalau sering-sering memperhatikan, nanti akan lama-kelamaan kita jadi tahu bentuk-bentuknya. Dan itu contoh tulisan yang bagus. Kita dengan sering membuka mushaf, karena mushaf yang kita gunakan kan mushaf cetakan Madinah. Nah, itu kita belajar dari tulisan ini, salah seorang khattat terbaik dunia yang menuliskan mushaf, ya, menuliskan mushaf Al-Quran, dan tulisannya sampai sekarang bisa dinikmati. Kita membaca tuh enak. Dan beliau memang ahli khat, ya, ahli kaligrafi. Pada saat menuliskan huruf-huruf itu juga yang perlu diperhatikan, di antara banyak yang kita perhatikan adalah ukurannya. Coba lihat ukuran di mushaf itu, nggak ada ro yang kekecilan, nggak ada ceritanya, pada saat nulis misalnya lam yang satu besar, satu agak sedang, satu kecil, itu nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya pada saat kita misalnya menemukan pada saat Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin, pada tulisan Allahnya, lillahnya, kok di sana besar, di sini kecil, itu nggak ada. Nah, yang perlu dipelajari di khat itu adalah gimana caranya kita bisa nulis dengan tetap konsisten, ukurannya sama semua. Karena salah satu kelemahan orang yang nulis atau yang kita temukan pada yang tulisannya jelek adalah tidak konsisten. Kadang besar, kadang sedang, kadang kecil, nanti besar lagi. Nah, ini yang tulisannya jelek itu begitu. Tulisannya nggak baik, ya. Kadang-kadang besar kecilnya tidak sama. Bagus, tetapi kadang besar, kadang kecil. Nah, kalau kita sudah terbiasa, dan kita perlu ketahui, tulisan yang ada di mushaf itu kan aslinya tulisan tangan, bukan mesin, gitu ya. Itu bukan mesin, bukan ketikan menggunakan komputer, bukan. Aslinya tulisan tangan. Dan itu nanti bisa dilihat, bahkan dicantumkan pada beberapa mushaf nama khattatnya. Ya, siapa? Nah, di beberapa mushaf dicantumkan namanya, ya. Di beberapa mushaf dicantumkan namanya, di beberapa mushaf lagi ada yang tidak dicantumkan Syekh Utsman Toha. Lu mengerjakan itu bukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tahun, sampai akhirnya jadi mushaf yang kita kenal. Karena beliau tulis semuanya lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Nah, ini sekaligus juga ini jadi pelajaran bagi para santri yang menghafal Quran. Bagus kalau kita juga punya program dan membiasakan. Seperti kemarin juga menjelang liburan ada yang dapat tugas ya untuk menulis. Nah, menuliskan itu adalah bagian dari belajar. Ya, belajar untuk menuliskan supaya tulisan kita jadi terbiasa, dan kita harus membiasakannya dengan cara apa? Punya tekad dulu, punya semangat ingin punya tulisan yang baik. Setelah itu belajar. Yang ketiga, perhatikan yang tulisannya bagus. Yang tulisannya sudah jelas bagus adalah apa? Mushaf Al-Quran, itu yang paling gampang. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, buka mushaf, sebetulnya kita juga belajar tulisan. Dan bagus kalau seandainya kita menghafal itu sambil memperhatikan tulisannya, bukan cuma posisinya, tapi bentuk tulisannya. Coba perhatikan tulisan ya'malun. Itu nanti akan terlihat ya'malun itu posisi mimnya di sebelah mana. Ya, posisi mimnya di sebelah mana? Agak ke bawah sedikit atau ke atas? Nah, itu para ulama yang punya perhatian kepada kaligrafi atau khat, itu perhatian sampai pada hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan mencatat. Jadi ini termasuk yang ilmu yang belum kita ketahui, pelajari. Nulis itu gimana sih? Khat itu gimana? Terus bahasa Indonesia itu yang baik, yang bisa dibaca oleh orang lain seperti apa? Kita perlu belajar supaya nanti catatan kita bisa digunakan. Jadi yang memanfaatkan bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga bisa orang lain. Ini cerita pengalaman dulu ketika kuliah di Madinah. Sejak tahun, kalau tidak salah sejak tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya ini sampai selesai. Buku catatan, nah biasa dipakai dan dipinjam oleh teman-teman bukan cuma sekelas, bahkan satu fakultas. Karena kadang-kadang yang lain nggak sempat nyatat, materi yang disampaikan. Nah, biasanya mereka cari yang punya catatan lengkap, dan yang kedua yang bisa dibaca, yang bisa dibaca. Jadi ada yang lengkap catatannya tapi susah dibaca juga, biasanya jarang difotokopi oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi dibiasakan mencatat. Makanya dulu ada kenal baik dengan teman-teman sefakultas. Karena apa? Karena sudah langganan. Begitu menjelang ujian, banyak teman-teman yang pinjam buku, datang ke kamar mau fotokopi, ya fotokopi buku catatannya. Karena apa? Karena untuk persiapan ujian. Bahkan kalau sudah terbiasa mencatat, itu ada juga ilmu berikutnya adalah meringkas catatan. Mereka juga perlu bagaimana caranya membuat ringkasan yang mudah dipahami. Ketika orang membuka ringkasan itu cukup dengan 1 halaman, 2 halaman, tapi materinya sudah tergambarkan semua. Nah, itu ilmu baru juga yang perlu dipelajari, ilmu meringkas materi. Gimana caranya meringkas materi yang sudah didapatkan? Anda dulu pernah membuat ringkasan perang yang dijalani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu tabel lengkap, mulai dari nomor, nama peperangannya, waktu kejadiannya, tarikhnya, tahunnya, kemudian pimpinan pasukannya, berapa jumlah pasukannya, bagaimana peristiwa peperangannya, sampai akhir di bagian ujungnya adalah kesimpulan dari atau kesudahan dari peperangan itu seperti apa, jumlah korbannya, tapi dalam satu halaman. Semua peperangan digambarkan dengan tabel tersebut. Orang lebih cepat memahami begitu daripada kalau dalam bentuk uraian yang panjang. Masing-masing punya caranya meringkas. Ada yang dalam bentuk bagan, ada yang dalam bentuk apapun bentuknya. Dalam bahasa Arab namanya itu rosmul bayan.
Itu namanya Rasmul Bayan. Ya. Nah, Rasmul Bayan itu bisa bentuknya bisa macam-macam. Ya, jadi itu belajar yang tidak diketahui. Yang keberapa tadi? Keberapa? 7. Ya. Nah, yang ketujuh. Jadi belajar yang tidak diketahui. Dan kita ini kalau mau mempraktekkan ini, ilmu ini, belajar yang tidak diketahui, sebetulnya kita akan cepat melesat pengetahuan kita. Banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui, kalau kita terus belajar, kita akan cepat ngerti. Ini kita ambilkan contoh dari sisi bahasa. Beberapa hari yang lalu saya buka Instagramnya Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus kemudian dikenalkan dengan ada beberapa istilah untuk mengungkapkan bekas luka. Ya, kan kalau misalnya luka di tubuh kan macam-macam dan posisinya pun beda-beda. Ternyata ada namanya masing-masing. Nah, ini saya baca ini semuanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bekas luka kalau di muka, di dahi apa namanya? Codet. Kalau bekas luka di bawah bibir, dekos. Bekas luka di kepala atau dahi, pitak. Kalau bekas lukanya meninggalkan bekas ada belang warna putih, namanya sopak. Kemudian kalau bekas lukanya atau ada noda hitam di muka, namanya apa? Tompel. Kemudian nanti ini masih ada lagi yang di sudut-sudut bibir, namanya karepu. Nanti ada lagi sekar. Ternyata itu semua bahasa Indonesia. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bentuk-bentuk atau bekas-bekas luka yang ada di tubuh dengan posisinya masing-masing. Terus pada saat kita menuliskan, termasuk gini, kalau kita ini yang mengenal namanya WA, kadang-kadang kita cek sebagian yang nulis WA itu tidak terbiasa dan bahkan ada yang tidak tahu caranya menuliskan huruf besar, huruf kecil, koma dan titik. Misalnya begini, kita mau mengungkapkan, kita mau mengatakan maaf Ustadz, atau afwan Ustadz. Itu gimana cara menuliskan? Tulisan maafnya, huruf M-nya, atau afwan, huruf A-nya, itu huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Terus Ustadznya besar apa kecil? U-nya besar semua. Terus ada tanda baca lain nggak yang ditambahkan? Koma, di mana komanya? Komanya setelah maaf, ya, maaf, koma. Jadi M-nya besar, maaf, koma, spasi, baru U-nya besar, ya, Ustadz. Terus apa? Titik. Ya. Afwan, Ustadz, afwan, koma, spasi, U-nya besar, Ustadz, lalu titik. Nah, itu cara penulisan yang benar. Jadi huruf besar kecilnya, komanya, spasinya, titiknya, itu kadang-kadang orang nulis WA itu karena terbiasa dengan cara yang umum, tapi akhirnya yang jadi masalah sampai nggak ngerti yang betul seperti apa. Itu masalah. Yang jadi masalah nggak tahu yang benar seperti apa. Dan itu pernah kita coba. Ada beberapa kita coba, silakan kirim WA semuanya. Dicoba dengan sebuah kalimat, suruh mengirimkan, mayoritas salah. Mayoritas salah menuliskan huruf kapital, kemudian tanda koma, spasi, tanda titik. Nah, itu contoh belajar yang tidak atau belum diketahui. Tapi contoh-contoh bahasa karena apa? Kita sehari-hari berbahasa terus. Dan kita perlu membiasakan yang benar seperti apa.
Kalau bahasa yang keliru dan sudah biasa, jangan ditiru. Nanti kita membiasakan yang benar. Misalnya pada saat menuliskan tadi ada huruf kapital, kemudian koma, spasi, titik, tanda seru, tanda tanya. Nah, kalau karena keterbatasan kemampuan menggunakan handphone, kita bisa maklum ya. Karena dulu ada yang pernah, kalau setiap kali ngirim itu selalu muncul tanda tanya dan tanda seru. Ternyata memang beliau nggak tahu gimana caranya titik itu. Jadi selalu setelah selesai kalimatnya itu pakai tanda seru. Ya. Jadi misalnya sudah tapi kasih tanda seru. Ya. Nah, kemudian nanti tanda seru. Ya. Terus nanti tanda tanya. Itu kan nanti malah orang yang membaca bingung ini. Ini nanya atau jawab gitu ya. Ya, apa yang salah gitu kalau ini kok bisa sampai pakai tanda seru, tanda tanya, ternyata nggak ngerti menggunakan tombol-tombol yang ada. Jadi setiap kali kirim pasti tanda tanya terus. Ya, nah kita perlu belajar hal-hal seperti itu. Dan masih banyak tentunya yang lain. Kalau kita mau bicara pada yang tidak kita ketahui, termasuk tuntunan syariat yang ada dalam agama kita ini, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Tuntunan agama yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini banyak yang perlu kita pelajari. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa ilmu adalah karunia yang harus disyukuri. Ini yang kedelapan. Ilmu adalah karunia yang harus disyukuri. Karena begini, karena ternyata dengan ilmu itu kita menjadi terbimbing, menjadi terarah, menjadi berada di jalan yang benar, termasuk menjadi mudah mengerjakan sesuatu, menjadi cepat. Sekarang kalau kita punya ilmunya, banyak pekerjaan sehari-hari kita bisa kerjakan dengan cepat. Tidak lagi dengan cara yang rumit. Contohnya gini, sekarang kalau belanja, ini ibu-ibu kalau belanja, bayangkan kalau ibu-ibu belanja itu mencatat semuanya, ditulis satu persatu, diketik satu persatu, kasih nomor, ngetik, terus kemudian harganya, itu kan lama sekali, dan itu sangat lama. Apalagi sehari belanjanya berkali-kali. Belanjanya berkali-kali, maksudnya belanjanya bukan cuma sekali, bukan cuma pagi, tapi siang juga belanja, sore juga belanja lagi, atau membeli barang. Kan memang katanya tugasnya begitu ya. Ada istilahnya dalam bahasa Inggris namanya workshop, ya. Suaminya yang work, bekerja, ibunya yang shop, belanja. Workshopnya. Nah, bayangkan kalau ibu itu setiap kali belanja mencatat dengan cara yang tidak pakai ilmu, jadi ngetik satu persatu, ya lama. Ternyata sekarang sudah ada aplikasinya. Kalau belanja seperti itu tinggal masukkan aja. Ya, sudah ada aplikasinya. Tidak perlu ngetik lagi satu persatu. Sama juga dengan mengetik ya. Kalau ngetik kan kalau di komputer kan menggunakan Microsoft Word ya. Itu kan menu yang ada. Sebetulnya menu-menu yang ada itu kalau dipelajari satu persatu mempermudah kita mengerjakan banyak hal. Jadi kita tidak perlu mengerjakan yang lainnya. Karena apa? Karena menu-menu itu sebenarnya sudah ada. Cuma kita nggak tahu caranya. Akhirnya ngetik satu persatu. Contohnya gini, sudah bikin tulisan lalu bikin daftar isi. Daftar isinya gimana? Daftar isinya dilihat satu persatu, terus lalu kasih pasang titik gitu nya untuk kasih titiknya, baru tulis halamannya. Itu tandanya nggak punya ilmu. Kalau yang sudah punya ilmu, begitu tuh caranya apa? Itu udah otomatis, itu ada menunya dan langsung muncul berikut titik-titiknya. Jadi nggak perlu kita mengerjakan titik-titik karena sudah ada menunya. Bahkan sekarang ini sudah ada menunya, begitu kita mengutip dari satu tulisan, cuma diklik 2 kali, itu sudah langsung muncul di 2 tempat.
di naskahnya dan di belakang di daftar pustaka itu sudah langsung muncul. Kita nggak perlu ngetik dan lengkap langsung dengan nama penulisnya, tahunnya, nama sumbernya, itu sudah langsung otomatis. Dari mana? Ya tadi dari ilmunya. Nah maka sebetulnya ilmu yang kita pelajari ini patut kita syukuri. Dengan ilmu kita jadi mudah, dengan ilmu kita jadi terbimbing, dengan ilmu kita jadi tahu mana yang perlu dikerjakan dan tidak perlu dikerjakan. Dengan ilmu kita jadi tahu mana yang seharusnya dan mana yang seharusnya. Ada seharusnya dikerjakan, seharusnya tidak dikerjakan. Nah sekarang kalau pagi misalnya ada waktu kosong, kita ngapain? Ada zikir pagi, karena kita punya ilmunya. Bagi yang tidak punya ilmu, bingung ini pagi mau apa ini? Mau zikir terus zikir apa? Ada zikir pagi. Nanti pada asar gimana? Ada zikir sore. Tapi belum hafal, ya sekarang sudah yang dihafal aja. Yang dihafal apa? Ada ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Minimal itu. Semua kita hafal ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sudah, nanti sore pada asar baca itu. Yang lain saya belum hafal. Tapi sudah lumayan, 4 sudah dikerjakan. Nanti kapan-kapan nambah lagi 1, nambah lagi 1, dan begitu seterusnya. Nah, ini karunia yang harus disyukuri. Yang ke-9, di ayatnya kan disebutkan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nah, maka pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kepada kebaikan, akan mengantarkan kepada petunjuk, rusydan. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik itu pasti, ilmu yang bermanfaat itu pasti mengantarkan kita pada petunjuk, pada kebaikan. Kalau ada ilmu yang mengantarkan kita kepada keburukan, berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bersumber dari Quran, dari hadis, itu pasti ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan. Apapun ilmunya, itu pasti mengantarkan kepada kebaikan. Baik kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk orang lain, yang jelas bisa mengantarkan kepada kebaikan. Yang ke-10, boleh membuat janji untuk mengajar Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Jadi boleh buat janji, nanti ya minggu depan ya, bulan depan saya ngajarkan. Itu boleh buat janji mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Yang ke-11, nah ini pernah diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang ke-11 ini haknya guru atas murid adalah diikuti dan diteladani. Diikuti dan diteladani. Nah, tapi kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, Nabi Musa datang belajar agar ilmunya bertambah. Maka kalau ingin ilmunya bertambah, yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah apa? Belajar, datang ke tempat bisa mendapatkan ilmu, datang kepada guru, datang ke majelis ilmu, datang ke lembaga pendidikan yang bisa mengajarkan kita ilmu. Nah, ini yang ke-11. Berikutnya yang ke-12. Ketika Nabi Musa mengatakan hal attabi'uka, ini menunjukkan kepada kita bahwa murid itu bersikap santun atau ramah atau lemah lembut kepada gurunya. Kalau tadi kita bicara adab itu masih umum, tapi secara khusus
yang perlu dilakukan oleh murid kepada gurunya adalah bersikap santun, ramah, bersikap lemah lembut kepada gurunya. Itu yang ke-12. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah bentuk-bentuk adab Nabi Musa ketika belajar. Ini yang ke-13. Bentuk-bentuk adab Nabi Musa ketika belajar. Apa itu? Yang A. Yang A. Ya. Yang A adalah menjadikan dirinya sebagai pengikut Nabi Khidir. Menjadikan dirinya mengikuti Nabi Khidir. Ketika mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nih, yang pertama adabnya adalah minta izin untuk jadi muridnya. Jadi yang pertama, yang A adalah menjadikan dirinya sebagai pengikut. Jadi kalau mau belajar pada siapapun, mempersiapkan diri menjadi orang yang akan mengikuti. Yang B adalah minta izin untuk ikut. Yang B adalah minta izin, ya. Minta izin untuk ikut, ya. Ikut belajar, ikut dalam talabul ilmi, itu minta izin. Lalu yang C, kalimatnya di situ ala antu alimani mimma ullimta rusda. Yang C adalah mengakui bahwa dirinya tidak tahu, mengakui bahwa dirinya tidak ngerti, atau bahasa lainnya jahil. Karena kalau orang belajar tapi merasa ngerti, merasa tahu, susah untuk belajar. Pada saat belajar merasa ilmu yang disampaikan juga saya sudah tahu, akhirnya nggak belajar karena merasa sudah ngerti. Lalu yang D, ini masih adabnya Nabi Musa alaihissalam. Tadi kan disebutkan mimma ullimta rusda. Ini apa? Adabnya adalah minta kepada gurunya supaya menjadikan sama dengan ilmu yang engkau miliki. Jadi minta kepada gurunya supaya menjadikan dirinya atau mengajarkan kepadanya sama dengan ilmu yang telah engkau miliki. Jadi beliau kan sudah punya ilmu, gurunya. Lalu sang murid ini memposisikan dirinya, tolong jadikan saya ini seperti orang yang ada dalam ilmu yang telah engkau miliki. Karena beliau sudah punya ilmu, diajarkan oleh Allah SWT. Posisi murid ingin supaya dirinya itu seperti ilmu yang telah dimiliki oleh gurunya. Gurunya sudah dapat ilmu, lalu ingin ditularkan. Nah, saya di tempatnya. Saya siap menjadi tempat untuk menampung ilmu tersebut. Lalu yang F, adalah minta bimbingan untuk mendapatkan ilmu yang benar. Ini adabnya Nabi Musa alaihissalam, berusaha untuk mencari ilmu yang benar, minta bimbingan dan minta petunjuk. Minta bimbingan dan minta petunjuk. Di sini disebutkan rusda, artinya ingin dapatkan rusd, itu artinya petunjuk. Minta supaya dapatkan petunjuk. Kemudian yang G, Ruginya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Khidir supaya berhubungan dengan dirinya sebagaimana Allah telah berhubungan dengan Khidir.
Maksudnya, tolong cara engkau mengajarkan saya seperti cara Allah telah mengajarkan kepadamu. Jadi ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Jadi minta supaya karena engkau telah diajarkan oleh Allah dengan cara tersebut, tolong ajarkan saya juga dengan cara seperti itu. Maka kadang-kadang kita belajar itu bukan cuma materinya, tapi juga caranya. Kadang-kadang kita belajar caranya. Jadi caranya apa? Caranya guru dulu belajar dari gurunya. Nah, misalnya gini, ini cerita dari pengalaman beberapa orang yang belajar di Masjid Nabawi itu. Orang belajar Quran itu caranya macam-macam. Ada yang caranya, ini belajar Quran itu caranya, ada yang sudah yang lazim dan umum itu adalah seorang ustadz atau seorang syekh duduk, kemudian nanti muridnya bisa membuat lingkaran halaqah, lalu satu persatu setor. Tapi kadang-kadang juga ketika sudah mulai duduk itu terasa capek dalam waktu yang lama, lalu apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan nggak duduk lagi, berdiri. Bisa jadi untuk menghilangkan ngantuk, karena bisa jadi yang ngantuk bukan hanya yang ngajar tapi juga yang belajar. Bahkan kita pernah mendapati ada syekh yang menerima setoran santrinya, setoran muridnya di Masjid Nabawi, posisinya apa? Sambil jalan. Jadi sambil jalan di masjid, terus jalan berdua, yang satu setor, yang satu lagi mengurusi bacaannya. Sambil jalan di dalam masjid. Karena masjidnya luas kan, sehingga kalau jalan ya lumayan ya. Bisa 1/4 juz, bisa setengah juz, tergantung dari jalannya, putarannya seberapa jauh. Tapi sambil jalan gitu, dan cara seperti ini kalau kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam, kita ingin juga dapatkan dari guru kita. Ingin kita dapatkan dari guru kita, belajarnya dari mana? Dari jalan bareng-bareng. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga dengan cara seperti itu. Pada saat apa? Boncengan. Pada saat boncengan, kemudian diajarkan. Boncengan itu maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW di depan membonceng Mu'adz bin Jabal, terus diajarkan beberapa hal. Dan diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal, saya dibonceng. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga yang dimaksudkan dengan ungkapan yang di huruf G tadi. Jadi kita ingin juga sebagaimana engkau telah diajarkan oleh Allah SWT, tolong ajarkan juga kepada saya. Kalau sekarang, kalau kita kepada guru karena bukan diajarkan langsung oleh Allah SWT seperti Khidir, maka kita ingin minta kepada guru kita, tolong ajarkan saya sebagaimana engkau telah diajarkan oleh guru Anda. Ajarkannya gimana? Dulu diajarkannya disampaikan pelan-pelan dengan suara yang jelas, penjelasan yang ini, dan pokoknya semuanya, termasuk bentuk-bentuk tegurannya. Bentuk-bentuk tegurannya. Dulu misalnya kalau kami di Madinah, kalau ada mahasiswa masuk kelas terus nggak bawa catatan, itu biasanya disindir oleh dosennya. Disindirnya diceritakan kisahnya Imam Daruqutni, atau kisahnya Imam Bukhari, kisahnya Imam Tirmidzi, yang cukup sekali mendengar langsung hafal. Ya, kita yang di kelas itu langsung, yang nggak bawa catatan kan langsung kerasa itu. Jadi maksudnya kalau antum seperti Imam Bukhari ya nggak apa-apa, nggak usah bawa catatan, nggak usah bawa buku. Jadi cukup mendengar, sekali mendengar langsung hafal. Kalau seperti Imam Tirmidzi nggak apa-apa, karena Imam Tirmidzi cukup mendengar sekali 40 hadis langsung hafal. Lalu jadi imam-imam yang begitu banyak contohnya yang seperti itu. Cukup sekali dengar langsung hafal. Jumlah hadisnya yang dihafal banyak dan macam-macam. Nah, itu maksudnya cara mengajarkan.
Kemudian yang huruf H. Nah, huruf H ini kan disebutkan sini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, bolehkah saya mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Apa pelajarannya? Ketika disebutkan hal attabi'uka, bolehkah saya mengikutimu? Nah, di huruf ini, jadi sejak awal murid itu bersikap patuh atau tunduk kepada gurunya, tidak mendebat, ya, tidak mendebat gurunya. Jadi pada saat awal belajar, murid itu apa? Patuh pada gurunya. Jadi Nabi Musa alaihissalam di awal belajar mengatakan bahwa saya akan mengikuti. Salah satu penyebab susah mendapatkan ilmu adalah ketika santri atau murid itu baru belajar, belum apa-apa sudah banyak protes. Kalau tanya ingin tahu, beda dengan protes. Misalnya gini, pada saat ustadznya menjelaskan, yang menjelaskan sesuatu, terus kemudian dikomentari, tapi kan ada juga yang berpendapat, nah itu sudah mulai protes. Nah yang begitu biasanya susah untuk mendapatkan ilmu. Susah mendapatkan ilmu. Maka di awal belajar, santri atau murid itu perlu membiasakan tunduk, patuh, dan tidak mendebat. Nanti kalau ilmunya sudah banyak, belajarnya sudah lama, nah mulai bisa bertanya, berdiskusi setelah ilmunya banyak. Kalau ilmunya belum banyak, jangan diskusi dulu. Ini belum waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya huruf apa? I. Ya. Tadi setelah H, sekarang huruf I. Ketika disebutkan hal attabi'uka, bolehkah saya mengikutimu? Ini juga mengisyaratkan tentang mengikuti dalam semua urusan. Ya. Mengikuti dalam banyak urusan. Maksudnya apa? Murid itu mengikuti gurunya bukan cuma pada saat materi, tapi juga apa? Dalam banyak hal, dalam hal-hal yang lain. Makanya kenapa murid itu pada saat belajar pada guru siap untuk juga belajar selain yang disampaikan. Termasuk apa? Termasuk caranya, ya. Caranya guru menyampaikan. Maka kita coba perhatikan, kalau ada guru yang ya mau guru, ustadz, kiai, gus, syekh atau apapun namanya, kalau mulutnya terbiasa mengucapkan kata-kata kotor dan kasar, biasanya muridnya juga gak jauh-jauh dari itu. Karena apa? Karena murid itu cenderung ikut kepada gurunya. Itu sebabnya kita menyarankan hati-hati, jangan pilih atau jangan belajar kepada guru yang mulutnya tidak terjaga. Karena apa? Karena yang didapatkan juga artinya apa? Yang ketularan bukan cuma ilmunya, tapi juga apa? Kebiasaan misuhnya. Kebiasaan berkata-kata yang tidak baik, yang kadang-kadang meskipun cuma guyonan, tapi nanti itu menjadi apa? Jadi kebiasaan. Karena apa? Karena asalnya guru itu diikuti, diteladani sampai pada caranya berbicara, caranya guyon. Masih ingat ada penceramah di televisi yang sempat dikomentari oleh beberapa penonton karena tertawanya yang tidak pantas untuk ukuran seorang penceramah. Coba lihat, yang dikomentari apa? Caranya ketawa. Kalau itu orang awam yang ketawa seperti itu nggak apa-apa, orang nggak mempersoalkan. Tapi masalahnya ini penceramah. Yang diperhatikan sampai apa? Sampai caranya ketawa. Tertawa yang terbahak-bahak, yang berlebihan itu dianggap tidak pantas untuk ukuran guru. Makanya kenapa
adab-adab dalam thalabul ilmi itu pertama kali dipelajari oleh semua kita yang belajar, apalagi yang akan mengajarkan. Karena apa? Ditiru sampai ketawanya. Caranya ketawa itu ditiru. Salah caranya ketawa ditiru oleh muridnya. Ketika cara ketawanya dengan cara yang dianggap biasa, terus dia merasa nggak bersalah. Padahal apa? Padahal itu sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk ukurannya. Ingat, seorang guru itu posisinya beda dengan orang biasa, orang awam. Ya, orang awam beda saja, bebas. Ya, selama ini mubah nggak ada masalah. Tapi kalau guru diikuti, diteladan. Makanya keliru sedikit bisa jadi apa? Bisa menjadi pelajaran. Ya. Yang kemudian pelajaran yang baik diikuti oleh muridnya. Bisa cara tertawanya, bisa cara bersinnya. Coba perhatikan, kalau kita perhatikan cara bersin. Ada sebagian yang kalau bersin itu suaranya dikeraskan, wah gitu. Dan rasanya mantap gitu kalau suaranya dikeraskan. Coba pertanyaannya, tuntunan Islam itu memang dikeraskan atau dipelankan? Gimana? Kan jelas dipelankan. Tuntunannya ditutup, suaranya dipelankan, ditahan. Itu tuntunannya. Bukan malah dikeraskan. Dan rasanya tuh mantap. Termasuk juga kalau bersendawa atau gelegean. Coba bayangkan kalau seandainya kita datang pas Syekh lagi ngisi materi, orang yang kita hormati lalu gelegeannya seperti gelegeannya orang awam, bersendawanya orang awam. Jadi, itu langsung beres. Ustadz ini nggak bermutu, ya, nggak berkualitas, adabnya itu nggak ada, muruahnya itu tidak terjaga, atau istilahnya yang lainnya marwahnya, kehormatan dirinya itu langsung jatuh di mata yang hadir. Karena apa? Ini nggak membiasakan yang baik, bersin, kemudian bersendawa, apalagi ngentut. Bayangkan lagi ngisi kajian begini, tiba-tiba ngentutnya dengan suara dentuman yang keras, sampai mengalahkan suara yang dibikin. Suara yang dari mulut ngalah sama suara yang dari bawah. Nah ini artinya apa? Akhirnya nggak bisa dicontoh, nggak bisa contoh caranya ngentutnya, nggak bisa. Semua kita itu ngentut itu biasa, wajar. Itu manusia, bahkan kata dokter, kalau ada yang 1 hari nggak ngentut itu nggak wajar, itu harus diperiksa ke dokter. Sehari aja kita nggak ngentut itu perlu diperiksakan, ada yang nggak beres di perut kita. Jadi ngentut itu biasa. Jadi jangan merasa tidak wajar. Tapi yang nggak wajar adalah caranya ngentut, kan cuma itu. Caranya bukan ngentutnya. Semua kita pasti ngentut. Sekarang maaf, ini Bapak Ibu sudah ngentut belum hari ini? Sudah Pak? Sejak tadi bangun sampai sekarang sudah? Sudah beberapa kali. Nah itu berarti sehat. Asal jangan terlalu banyak juga ya. Ada kalau sudah 2 kali, 3 kali biasa itu, nggak apa-apa. Hari dari subuh sampai sekarang sudah 2 kali ngentut, nggak apa-apa, itu wajar, normal. Saya sempat tanya sama dokter Zainal Mutakin di Sarjito, sehari itu kalau orang ngentut yang normal berapa kali? Beliau bilang 12. Oh, berarti kalau sudah 10, 11 itu masih normal. Kalau sehari nggak ngentut sama sekali, nah itu harus diperiksakan. Karena itu berarti nggak normal. Berarti ada masalah di perut. Nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, nggak bisa ngentut, tuh masalah. Tapi masalah cuma satu, caranya. Kalau kita dari sisi kita sebagai thalibul ilmi, sebagai penuntut ilmu adalah caranya, cara ngentutnya. Jadi bukan persoalan ngentutnya berapa kali, tapi caranya ngentut. Bayangkan kalau ngajar sehari sampai berkali-kali terus ngentutnya dengan suara yang keras, kan bisa menjatuhkan apa ya? Menjatuhkan kehormatannya di hadapan murid-muridnya. Lagi ngisi serius dan lagi menyampaikan, wah bersemangat sekali, ternyata suaranya kalah sama yang keluar dari bawah. Ada suara ceramahnya, suara
pengajiannya kalah sama suara ngentutnya. Nah ini harus diperbaiki. Maka semua ini tanpa kecuali tentu ini tertuju kepada ustadz, ustadzah, santri, santriwati juga belajar. Kalau masih ada yang seperti itu harus latihan. Bisa nggak? Pasti bisa. Artinya pasti bisa kalau punya kebiasaan pasti gini. Maksudnya yang sudah terbiasa kalau bersendawa dikeraskan, bisa nggak dipelangkan? Ya pasti bisa. Kalau masalah perlu latihan ya itu masalah lain, itu pasti perlu latihan. Tapi bisa. Ada yang sudah terbiasa kalau bersendawa dikeraskan, bisa nggak dipelangkan? Ya pasti bisa. Ya dilatih, diingat-ingat. Kalau nanti lain kali bersendawanya pelan. Semua kita bersendawa itu biasa. Tapi sopan nggak? Pantas nggak? Apalagi kalau itu ada pertemuan resmi, ya. Acaranya sangat terhormat, misalnya pas akad nikah. Bayangkan akad nikah serius, kemudian yang hadir, ini acaranya kan saking sakralnya, itu semua nggak boleh bawa anak kecil. Kalau ada bawa anak kecil dijauhkan. Di meja tempat akad itu nggak boleh ada anak kecil. Karena apa? Bisa mengganggu suaranya atau mengganggu suasananya. Kemudian semuanya pakaiannya rapi, semuanya pakaiannya sopan, bahkan ada yang sampai wangi dan seterusnya. Ngomong itu dihitung. Ada yang ngomong itu sampai disiapkan kata-kata yang akan diucapkan di tempat seperti itu. Karena apa? Saking sakralnya. Bayangkan sudah serius seperti itu, tiba-tiba bersendawa, bersin, kemudian ngentut dengan suara keras. Wah itu kan langsung suasananya bubar ya, ambiar namanya. Ya, misalnya pada saat pengantin laki-laki karena sudah sah dengan akad nikah datang ke tempat perempuan, pada saat ditemui ngentut dan suara keras. Wah itu langsung suasananya hilang sakralnya tadi dan hilang kenyamanannya gara-gara suara yang tidak nyaman. Dulu ada seorang imam, ada seorang ulama yang ketika ditanya oleh seorang wanita, wanita itu ketika bertanya nggak sengaja dia ngentut dan ngentutnya keras, kan malu. Tapi luar biasanya sang imam ini, apa yang beliau lakukan? Beliau menutupi rasa malu wanita ini dengan mengatakan, coba tolong diulang lagi, suaranya agak lebih keras nih. Wah wanita ini agak senang, alhamdulillah, berarti beliau nggak dengar dia. Padahal beliau sebenarnya aslinya dengar, tapi beliau pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak mendengar dan minta supaya diulang lagi pertanyaannya dengan suara lebih keras supaya terdengar lebih jelas, untuk menjaga kehormatan wanita yang bertanya ini. Ini posisi kita yang melihat kejadian itu. Maka tidak boleh kalau kita menemukan kejadian seperti itu, ada yang ngentut dengan suara keras lalu ditertawakan. Itu tidak boleh. Jadi jangan ditertawakan. Tapi kalau kita yang melakukannya, jangan dikeraskan. Kalau ngentut jangan malah justru mantep biar sekalian dengar semua. Perhatikan ya, saya tak ngentut nih, malah diperdengarkan, nggak usah. Dan bahkan yang bagus adalah apa? Selain suaranya tahan, pelan, juga menjauh supaya orang tidak terganggu kan gitu. Karena sudah umum semua itu tanpa kecuali, karena kita tidak bicara Rasul Nabi Muhammad SAW. Semua kita tanpa kecuali ini, mau gantengnya kayak apapun, cantiknya kayak apapun, kalau ngentut ya bau kan gitu. Ya kan? Maksud ada yang ngentutnya wangi gitu. Ada nggak yang wangi ngentutnya? Kan nggak ada. Semua kita sama. Maka kita menjaga. Caranya apa? Caranya kadang-kadang kita menyingkir. Menyingkir kalau misalnya pada saat kita ngobrol, apalagi, nah perhatikan adabnya, apalagi kalau kita berada di majelis yang sangat tidak layak kalau kejadian itu terjadi di majelis tersebut. Misalnya pada saat makan, lagi makan serius-serius, makannya bareng, tiba-tiba ngentut, udah suaranya keras, kemudian yang kedua baunya menyengat.
wah itu bubar semua, bisa bubar semua ya. Yang bubar itu bukan cuma masalahnya berhenti makannya karena, tapi apa? Ada yang langsung hilang selera makannya, dan itu mengganggu suasana. Dan yang paling menyakitkan kalau kejadian itu diingat-ingat, wah itu lebih menyakitkan lagi. Jadi pada saat ketemu, wah itu ya dulu, jadi pas ingat tuh ketemu lagi tuh ketika ini kan waktu pas dulu pas lagi makan terus ini yang, jadi sambil ingat-ingat kejadian beberapa tahun silam. Nah, jadi ini termasuk adab yang harus kita biasakan, kita jaga, jangan sampai itu terulang. Nah, maka tadi sampai dengan huruf I, jadi kita ngikuti guru itu dalam banyak hal. Jadi bukan cuma ceramah, termasuk nanti kalau misalnya kita perhatikan guru kita, kenapa para ulama menekankan tentang adabnya seorang guru dalam berbicara, dalam berpakaian, dalam berjalan, dalam banyak hal, karena apa? Ditiru. Karena ditiru itulah kemudian kenapa guru itu harus hati-hati. Tidak semua hal bisa dikerjakan. Coba perhatikan misalnya, maaf, kalau guru yang ketika menjelaskan sesuatu terus membiasakan menggerak-gerakkan tangan dengan cara tertentu, tapi gerakannya itu bukan menjelaskan sesuatu, tapi kebiasaan yang kurang baik, itu bisa ditiru. Jadi misalnya tangannya itu terbiasa muter-muter gitu, jarinya muter-muter, terus nanti pada saat menjelaskan sesuatu itu muter-muter terus gitu, padahal yang dijelaskan bukan sesuatu yang muter-muter gitu. Nah, ini harus dihindari. Berarti kalau begitu kebiasaan tangannya harus diatur, jangan muter-muter lagi, nanti masa muter-muter terus gitu. Padahal penjelasannya bukan lingkaran juga gitu. Ya, menjelaskan ini harus dihindari. Berarti gimana caranya tangannya? Termasuk juga kalau misalnya seperti ini, kalau di majelis seorang yang ngajarkan itu, kalau kebetulan dapat kesempatan punya alat seperti ini dan nggak perlu pegang, malah yang dimanfaatkan supaya apa? Nggak perlu capek megangi. Caranya megang, pinjam. Nih, caranya megang seperti ini juga penting untuk diperhatikan. Kadang-kadang cara megang itu kan ada yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Jadi cara megang ting itu, kalau yang umum ya biasa megangnya dengan cara yang lazim dan biasa wajar. Tapi ada yang cara megangnya itu sengaja dilakukan seperti kebiasaannya pada saat ngerokok. Pegang mic tapi pegangnya. Ya. Jadi isi kajian tuh, wah ini caranya megang seperti ini, caranya megang seperti kalau megang rokok, ini akhirnya memberikan kesan meskipun nggak ngerokok. Tapi kebetulan orang sudah umum melihat posisi seperti ini, meskipun nggak bilang bahwa ini ngerokok, tapi orang sudah tahu ini biasanya yang pegang dengan cara seperti itu rokok. Nah, sementara kita ingin mengajarkan sesuatu, nah ada yang harus dijaga, ada yang harus dihindari. Jadi dihindari sebisa mungkin, jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas, gerakan yang tidak layak. Nah, sementara sampai di situ, sampai dengan di huruf I, ya, dari nomor 13. Jadi 13 poin. Poin ke-13 ada A, B, C sampai dengan huruf I, dan ini belum selesai, masih ada yang lain. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bisa menjadi bekal bagi kita semua. Demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang pas. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk bisa beradab dengan baik dalam thalabul ilmi, dan kita bisa meniru Nabi Musa alaihissalam dalam thalabul ilminya. Cukupkan. Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.